Bismillahirrahmanirrahim. Wa la syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hifzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin fa fardun ala sabilil kifayati. Idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata 'anil baqina fa illam yakun fil baldati man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'sami. Wa amma hifzu ma anapun utawi jogo barang ya kau kang terjadi apa ma fi ba'dil ahayini yang dalam sebagian pira-pira waktu fa fardun mongko iku wajib ala sabilil kifayati ing atase dalan wajib kifayah. Maksudnya wajib kifayah itu gimana? Idza qama yang dalam nalikane wis jumenengi. Maksudnya jumeneng iki sudah ada yang mempelajari, sudah ada yang memahami, sudah ada yang mendalami, sudah ada pelakunya bihi kelawan fardun sapa al ba'du sebagian wong fi baldatin ing dalam siji daerah sakoto mongko gugur apa fardu gugur anil baqina saking sekabehane wong. Fa illam yakun mongko lamun ora ana iku fil baldati ing dalem siji daerah sapa man wong yakumu kang jumenengi sapa man yang mempelajari mendalami yang ahli yang ngelakoni biklan fardun ishtaraku mongko bersekutu sapa kaum maksudnya ahlil baldah jami'an hale kabeh fil ma'sami ing dalem dosane. Ini adalah lanjutan dari kesimpulan bahwa ilmu itu ada dua kategori. Ada ilmu fardu ain. Fardu ain itu kewajiban untuk tiap-tiap pribadi. Setiap hari kalian wajib sholat, contoh sholat lah. Jadi kewajiban itu ada yang berkaitan kepada Allah, ada berkaitan dengan pihak-pihak yang lain. Tergantung posisi kita itu sebagai apa dan di mana. Contoh saja salah satu dari sekian banyak contoh. Setiap orang Islam, setiap kita itu tiap hari berkewajiban sholat 5 waktu. Berarti mencari ilmunya sholat yang di dalamnya ada tata cara dan tata krama itu fardhu ain, wajib untuk tiap-tiap pribadi. Dan setahun sekali setiap umat Islam wajib puasa Ramadan selama 1 bulan. Itu hukumnya wajib. Berarti setiap umat Islam kita semua itu sebelum Ramadan maksimal sebelum Ramadan. Atau pada hari-hari ini mencari ilmunya tentang puasa. Ilmu tentang puasa yang mencakup dua hal tadi, tata caranya puasa dan tata kramanya puasa dan seterusnya. Ada ilmu fardhu ain, setiap orang harus tahu itu karena berkaitan dengan amaliyahnya, dengan perbuatannya sehari-hari, dengan aktivitas hariannya. Ada ilmu yang bersifat fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu artinya kewajiban untuk umum. Fardhu kifayah itu arti terjemahan umumnya, terjemahan bebasnya adalah kewajiban untuk umum.
Kalau fardu ain kewajiban untuk tiap-tiap pribadi. Fardu kifayah artinya kewajiban untuk umum. Kalau didefinisikan, dipelanggiri secara fikih, yaitu perkara kang wajib bagi seluruh umat Islam, tetapi tidak per pribadi-pribadi. Asal sudah ada yang melakukan, berarti yang lain tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, semuanya berdosa. Itu artinya kewajiban umum. Bahasa fikihnya fardu kifayah. Ada ilmu yang bersifat fardu kifayah. Jangan sampai umat Islam sama sekali tidak ada yang menguasai ilmu-ilmu teknologi, ilmu-ilmu sains dan teknologi, itu umat Islam harus ada yang menguasai. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Ilmu TIK, ilmu komputer, ilmu-ilmu modern zaman sekarang ini, termasuk ilmu kedokteran, itu fardu kifayah itu. Ilmu astronomi, tentang ilmu falak misalnya. Nah, itu tidak setiap orang diwajibkan memahami, mempelajari dan tahu itu, tetapi harus ada yang tahu. Jangan sampai ilmu-ilmu itu hanya dikuasai oleh orang-orang non muslim saja. Wong Islam kudu ana sing dadi dokter, wong Islam kudu ana sing dadi ahli ekonomi, orang Islam harus ada yang dadi teknisi, orang Islam harus ada yang paham dan ahli tentang politisi, tentang politik, jadi ahli politisi. Harus ada semuanya, menempati pos-pos itu. Jangan sampai ilmu-ilmu seperti itu yang memang sangat penting dan dibutuhkan untuk kemaslahatan umum itu hanya dikuasai oleh orang-orang non muslim, nanti kita tergilas. Nah, untuk ilmu fardu kifayah itu per daerah harus ada yang menguasai. Misalnya tentang mayit, itu harus ada yang menguasai. Mayit maksudnya bagaimana? Merawat, perawatan mayit, mulai dari memandikan, mengkafani, mengkubur, dan perangkat-perangkat pemulasaraan jenazah itulah. Itu semua, tidak semuanya harus bisa, tapi sebagian harus bisa, jangan sampai tidak. Kalau tidak ada yang menguasai itu, semuanya menjadi berdosa. Fayajibu mongko wajib alal imami ing atase imam, ing atase pemimpin, apa ayak muro yen to perintah sapa al imam hum ing kaum ki penduduk ing masyarakat bidzalika kelan mengkono-mengkono nglakoni fardu kifayah. Harus ada yang didistribusikan ben ana sing ahli A, ahli B, ahli C. Sing sifatnya fardu kifayah itu. Bahkan wayujuk biro lan memaksa sapa imam ahlal baldati ing penduduk daerah ala zalika ing atase fardu kifayah. Ngoten. Karena tadi ilmu itu banyak sekali, sebagian ada yang fardu ain, sebagian ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain harus kita pelajari, kita pahami. Yang fardu kifayah harus ada, bahasanya harus ada yang memahami. Wes, dengan bahasa lain begini, dengan bahasa lain. Mencari ilmu itu ada dua macam, ada dua jalur. Ada dua istilah, ada yang dinamakan tolabul ilmi, ada yang disebut tafaqquhul ilmi, tafaqquh fil ilmi, tafaqquh fid din. Nak tolabul ilmi wajib hukumnya bagi setiap orang. Jadi siapapun jangan sampai tidak berilmu, jangan sampai jadi wong bodoh. Siapapun ketika beraktivitas sebagai apapun harus punya ilmunya. Itu tolabul ilmi.
Ada yang namanya tafaqquh fil ilmi, mendalami tafaqquh itu, berusaha mendalami, berusaha memahami tentang ilmu, itu fardu kifayah. Jadi, jangan sampai generasi Islam ini kosong dari ulama. Jadi harus ada santri yang mendalami tafaqquh fiddin, mendalami fikih, walaupun dia belum haji, belum berdagang, tidak menjadi apa-apa, tapi mendalam betul bab keilmuannya. Jadi orang alim, itu namanya tafaqquh fil ilmi. Jangan sampai tidak ada sama sekali, itu nanti berbahaya bagi kehidupan. Faqila mongko dihukumi, kira ini dihukumi maknane apa bi anna ilmama sak temene ngelmoni barang yako ukang bakal terjadi apa ma ala nafsihi ing atase awake man wong ning kene fi jami'il ahwali yang dalam sekabehane pira-pira keadaan. Jadi ngelmoni iki artine punya ilmunya, mengetahui tentang sesuatu yang akan dilakukan sebagai apapun dalam keadaan bagaimanapun iku bimang zilatit to'ami iku kelawan madani panganan. La buddha wajib likulli wahidin kedue saben-saben wong suci ming zalika sang mengkono-kono to'am. Jadi ilmu fardhu ain itu kebutuhan pokok. Kedudukannya sama dengan makanan, setiap hari kita makan. Berarti bagaimana? Setiap hari pun kita harus nambah ilmu berkaitan dengan hal-hal yang akan kita lakukan. Saya sering menyampaikan itulah berulang-ulang. Sampai arep ngaji ya kudu ngerti carane ngaji. Ya kitabe, ya bukune, ya tulisane, ya iso maknane, bisa membaca. Itu ilmunya ngaji. Saman pengen iso ngaji tapi nggak punya atau nggak mau mencari tahu ilmunya bagaimana agar bisa ngaji, ya nggak bisa ngaji, ya nggak bisa. Maka ada buku, ada pulpen, ada kitab, ada baca, ada nulis, sekolah, madrasah, belajar, menghafal, itu semua adalah ilmunya ngaji. Itu yang harus kalian, itu tata caranya agar bisa ngaji, yang harus kalian lalui, harus kalian proses. Tanpa itu nggak bisa nang. Dan kalian semua ini generasi-generasi yang ditunggu, bocah-bocah yang ditunggu, bukan hanya oleh dirimu dan orang tuamu saja, tapi oleh masyarakatmu. Masyarakat itu akan menunggu kalian. Karena apa? Karena 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, kalian tidak lagi menjadi objek, tapi menjadi subjek sudah. Sebagai pelaku yang akan mewarnai dan menentukan warna di tengah-tengah masyarakatmu. Sekarang misalnya kalian umur 15 tahun, berarti 10 tahun yang akan datang itu kalian umur 25 tahun. 15 tahun lagi kalian umur 30 tahun, berarti kan sudah umur-umur dewasa kan itu. Nah pada saat kalian umur dewasa tapi bodoh, gak punya ilmu, wong nek umur dewasa tidak menjadi sasaran kebijakan, tapi menjadi penentu kebijakan. Dan tidak menjadi objek peraturan, tapi menjadi penentu peraturan yang akan mewarnai. Maka perbanyak bekal-bekal ilmumu. Untuk apa? Untuk menghadapi problem-problem atau permasalahan-permasalahan hidup dan kehidupanmu di 10, 15, 20 tahun yang akan datang, yang mana sikonnya sudah berbeda sama sekali. Nek kalian nanti nggak punya ilmu, waduh repot, masa akan jadi hula-hulu nanti, nggak bisa mengikuti arus, malah mudah terseret oleh arus. Dan
Wa ilmu malan ngaweruhi utawa ngelmoni barang yaqau kang bakal terjadi apa ma fi ba'dil ahayini. Wa ilmu ma utawi ngoten ngelmoni barang yaqau kang bakal terjadi apa ma fi ba'dil ahayini ing dalam sebagian pira-pira wektu iku bimang zilati dawai iku madani obat yuhtaju kang dibutuhaken apa ilaihi ad-dawa fi ba'dil awqati ing dalam sebagian pira-pira waktu. Kalau ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah itu kedudukannya sama dengan obat. Semua orang butuh obat, tapi tidak setiap hari butuh obat. Hanya dibutuhkan pada kondisi-kondisi tertentu. Berarti umat Islam kalian semua harus ada yang menguasai ilmu fardu kifayah karena itu kebutuhan, tapi nggak primer gitu loh, nggak pokok. Nah, sehingga pada saat ada yang membutuhkan itu, membutuhkan ilmu-ilmu yang fardu kifayah itu, ada yang dijujuk, ada yang ditanya, ada yang menjelaskan. Tadi namanya tafaqquh fiddin. Liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzanun. Allah perintahnya hendaklah ada sekelompok orang sedikit lah, tidak harus banyak, tidak harus semuanya yang mendalami betul soal agama sehingga dia sebagai ilmuwan, sehingga kalau ada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat, baik masyarakat kecil atau masyarakat luas, itu ada yang memberikan solusi, ada yang menjawab, ada yang memberikan pencerahan karena tahu. Wa ilman nujumi dimau. Wa ilmun nujumi utawi ilmu nujum iku bimang zilatil marodi iku madani penyakit. Fata'allumuhu mongko utawi belajar ilmu nujum iku haramun haram. Li'annahu karena saat temene ilmu nujum iku yadurru iku membahayakan apa ilmu nujum wala yang fa'ulan ora bermanfaat apa ilmu nujum. Ilmu nujum niku ilmu ramalan perbintangan. Dalam teori ilmu modern ada yang disebut ilmu astronomi. Ilmu astronomi itu ilmu untuk mengetahui detail tentang angkasa luar, perjalanan matahari, bulan, kemudian BMKG, kalender, penentuan awal bulan, penentuan akhir bulan. Itu penting itu astronomi. Namanya ilmu falak cara pesantren. Itu baik, itu fardu kifayah. Harus ada generasi Islam yang belajar memahami dan mendalami ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu langit, tentang langit. Nah, sub atau anak buah ilmu astronomi itu ada yang disebut ilmu astrologi. Astrologi niku ilmu ramalan bintang, ramalan nasib orang. Oh, bintangmu ngene, nasibmu bakal gini. Nah, itu nggak boleh itu. Itu melangkai kudrah lan irodahe Gusti Allah. Nek sampean sering membaca-baca ilmu perbintangan, ramalan perbintangan itu sering disebut dengan zodiak bintang. Ada Virgo, Leo, Aquarius, Sagittarius, apa? Scorpio. Pernah dengar itu? Libra, ya apa nih? Oh, bintang tahu bintang, Taurus, astronot, apalagi itu, ano Aries barang ya, Aries. Ngerti bintang-bintang ki? Orang yang lahirnya tanggal titik-titik, bulan titik-titik itu bintangnya apa? Ngerti kan? Nah, bintang itu ilmu astrologi, zodiak, perbintangan, nujum, nggak boleh itu. Dan nggak boleh dipercaya, ngapusi tok itu kayak Gusti Allah. Nah itu loh, ilmu zodiak seperti itu nggak penting, nggak perlu. Loh, lah yai kok apal? Ya, karena baca tadi, tapi nggak percaya saya.
Oh, lahirku ki tanggal sekian bulan ini, berarti bintangku ini. Nek diingeti gambare apa ana kala jengking, ana gambar apa neh wi? Kebo ya, Gemini ya. Gambar apa lagi? Gambar macan, ana gambar tikus, ana gambar kadal, ngoten niku. Dan gambar-gambar gitu, terus ada ramalannya. Hidupmu akan begini, hidupmu akan begini, ngapusi tok iku wis. Bahasa saya. Nah, itu yang dimaksud ilmu nujum. Loh, tak jelaskan lagi loh. Astrologi atau ilmu ramalan perbintangan itu terbagi menjadi dua loh. Oh, ngerti kan? Silahkan sampean belajar itu, tapi akidahmu harus kuat dulu. Akidahmu kuatkan dulu, syariatmu kuatkan dulu. Baru bacalah itu. Ilmu astrologi perbintangan itu ada dua macam. Satu kategori taksir, dua tasyir. Oh kan, ada taksir, tasyir. Nek taksir itu tadi Aries, Gemini, Taurus, Scorpio, Aquarius, Aquarium, Leo, Gemini, Sumini, Suminah, Markonah tadi. Nah ya, itu namanya taksir. Itu ilmu perbintangan yang disebut taksir. Itu nggak boleh, itu yang haram. Ada yang tasyir. Tasyir itu memudahkan orang, membantu orang untuk urusan cuaca. Oh bakal gerhana, oh bakal hujan, oh bakal kira-kira ini awal bulan tanggal sekian. Ilmu hisab itu, ilmu hisab itu namanya falak. Itu boleh fardu kifayah. Santri harus ada yang ahli falak, ahli astronomi. Tapi yang taksir tadi, yang zodiak, bangsa bintang-bintang zodiak tadi, yang ramalan tadi, taksir itu nggak boleh. Kesimpulan, ilmu nujum itu penyakit, haram, tidak ada manfaatnya, berbahaya. Itu yang dimaksud adalah ilmu astrologi bab taksir. Itu bukan ilmu astronomi. Sampai lihat nanti. Makanya banyaklah membaca ben pengalaman, ben sampean ngerti. Kok sampean nek maca zodiak bintangmu itu, aku lahirku bulan A, tanggal sekian, berarti bintangku bintang kejora. Nek bintang kejora ki gimana ya ramalan hidupku ya. Waduh, nasibku kok begini. Jelek, gak enak, akhirnya susah. Misalnya ini, bintangku bintang kejora, diramal di situ nasibmu bawaan melarat. Nah, jadi sorotan. Waduh asemi, aku diramal melarat nih. Akhirnya korannya disuwek-suwek. Itu hanya ramalan. Ramalan itu pasti apa tidak? Wah, itu lagi ramalan hujan BMKG saja belum tentu kok. Dan maka dikuatkan dulu akidahnya, la ilaha illallahnya dikuatkan, mu'taqad 50, mu'taqad 50 itu dikuatkan betul, dipatri betul dalam hati. Syariatnya dikuatkan, baru nanti belajar ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Terus harus tahu ilmu yang tidak boleh itu apa, karena apa. Wal harabu utawi menghindar mingkodo illahi sangking kepastiane Allah Ta'ala wa qadarihi lan takdiri Allah iku ghairu mumkinin, ora mungkin. Orang itu tidak mungkin bisa berlari dari kodok dan takdirnya Allah. Yang bisa kita lakukan hanya hati-hati, yang bisa kita lakukan hanya ikhtiar, usaha. Nanti yang menentukan semuanya Allah tahu itu, pahami itu. Fayambagi mongko prayoga likulli muslimin kedue saben-saben wong Islam apa ayyastaghila yen toh fokus konsentrasi sapa kullu muslimin. Dulu guru-guru saya nek maknani ngeten, sampean enggak paham nanti, apalagi yang luar Jawaan itu. Apa ayyastaghila yen toh ketungkul sapa kullu muslimin. Apa ketungkul kuwi? Ketungkul kuwi apa ya? Mbok kira ketungkul yaitu kedengkul gitu. Ketungkul itu fokus asal. Fokus itu ya tenanan.
fi jami'i awqatihi ing dalam sekabehane pira-pira wektune muslim bi dzikrillahi taala kelawan zikir maring Allah. Maka kalian jangan hanya mengendalikan pemikiran saja, ya berpikir, ya berzikir, ya berpikir, ya berzikir. Maka santri dilatih itu, dilatih berpikir, juga dibiasakan berzikir. Dia dibiasakan berpikir dengan belajar, ngaji, sekolah, sinau ngoten niku, hafalan, tapi juga dibiasakan berzikir. Agar apa? Agar sandarannya kepada Allah itu kuat, karena nanti yang mengatur kalian, yang menentukan kalian semua hidup dan kehidupan ini Allah. Wa du'a ilan dungo wa tadarru'i lan DP iki bersimpuh di hadapan Allah. Wa qiraatil Qur'an lan maca Al-Qur'an. Karena maca Al-Qur'an itu tombo hati, obat hatimu, deres Qur'an. Itu mempercepat loh, menerangi hatimu, mempercepat belajarmu, mempercepat hafalanmu. Karena hatimu padang, gak sumpek. Was-shadaqati lan pira-pira sedekah ada fiati kang menolak apa sedekah lil bala maring bala. Contoh seperti Kopet ini. Kopet apa Covid? Covid-19, pandemi ini kan bala ini. Bala itu pasti membingungkan. Maka pesannya kiai-kiai hati-hati tapi jangan wedi. Hati-hati tapi nggak boleh wedi, karena wedi itu penyakit. Gara-gara kewedian panik akhirnya gampang loro begitu loh. Tapi kalau hanya sebatas hati-hati, menjaga kesehatan, menjalankan protokol kesehatan semampunya, lalu dikuatkan imannya, dikuatkan doanya, dikuatkan zikirnya, dikuatkan sedekahnya, nanti justru pandemi ini akan segera hilang. Tapi kalau Allah kok dilupakan, tidak dijadikan sandaran, yo gak wes pandemi ini. Covid-nya kerasan, karena Covid itu demit, Covid itu sama dengan setan. Gak tampak kan Covid itu? Tahu ngerti bentuknya Covid? Nek ketok digecek sana ya. Oke apa ketok langsung dijenggung, didik-didik, dijiwit, ditekek, ngoten ya enak. Nak ketok ditekek, gak ketok. Jadi hampir kayak mirip setan. Lah orang itu nggak bisa mengalahkan setan. Sampan perang karo setan kok pakai jurus pagar nusa misalnya, zatrate atau pakai tinju. Setan kok bawa tinju, ya malah lagi tank sedetik langsung sampan KO. Ngoten. Yang bisa mengalahkan setan hanya yang menciptakan setan. Yang menciptakan setan yaitu Allah. Maka ajaran Gusti Allah mesti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama, yang bisa mengalahkan demit, yang pencipta demit, yang bisa menghilangkan Covid. Covid kan demit, ya hanya Allah yang menciptakan Covid. Allah nggak tahu disebut-sebut, nggak dimintai pertolongannya. Sampai pakai jurus apa mau mengalahkan Covid nih? Jurus apa? Jurus Dewa Mabuk, jurus Jaga Sembung, jurus 212 Wiro Sableng Sinto Gendeng Gemblung kuwi. Nggak bisa. Maka hati-hati, penting, tapi jangan wedi. Agar gak wedi piye? Zikirnya dikuatkan, doanya dikuatkan, sedekahnya dikuatkan. As-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala, wabah yang terjadi di kita juga di bumi ini. Nah ini loh ajaran-ajarannya ulama-ulama dulu begitu itu. Ya sregep ya tawakal. Jangan hanya tawakal tok tapi nggak sregep. Tak cerita nih, pernah ada suatu hari ada seorang sahabat sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ditanya Kanjeng Nabi, Kang, sampan jarak rumahnya jauh, itu sahabat dari jauh jaraknya, dari luar daerah lah. Soal Kanjeng Nabi, oh panjenengan Kanjeng Nabi gitu. Tadi numpak naik apa tadi? Naik onta Kanjeng Nabi.
naik unta gitu. Nah sekarang untamu di mana? Itu tak ada di luar. Udah sampean cencang apa belum? Udah diikat apa belum untanya? Enggak usahnya Nabi, kalau memang unta itu jatah saya, kalau memang unta itu milik saya enggak akan hilang. Nek hilang berarti ya bukan milik saya, berarti ya memang itu takdirnya Allah gitu. Gaya sahabat tadi di depan kanjeng Nabi kok begitu. Halah mboten usah dikunci Nabi, sepeda motore nggak usah dikunci, kontaknya ya biar di situ aja, nggak usah dikunci leher. Kalau memang Allah mentakdirkan itu milik saya ya nggak bakal hilang. Nanti kalau hilang berarti itu takdirnya Allah, tidak milik saya. Kanjeng Nabi duka. Jangan bilang begitu. Kunci dulu baru bilang begitu. Untamu ikat dulu baru tawakal. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Untane dikencang diikat baru tawakal. Montore disimpen sing apik dikunci baru tawakal. Sama lo belajar hafalan latihan baru tawakal. Jangan begini. Alah aku tak mangan turu ngising, mangan turu ngising, mangan turu ngising. Alah nek terah aku pinter kok bakal ya pinter. Dan kalau Allah mentakdirkan aku pandai berilmu, nanti akan pinter-pinter sendiri walaupun saya nggak pernah belajar, walaupun saya nggak pernah hafalan. Bener nggak itu? Oh salah, belajarlah baru tawakallah. Itu loh maksudnya kanjeng Nabi itu. Jadi antara ikhtiar dan tawakal itu harus melaku bareng. Tawakal itu di hati, ikhtiar itu gerak-gerik dan sikap hidupmu, ikhtiar itu tubuhmu, tawakal itu hatimu, gitu loh. Wa yas'alullah ta'ala wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.